seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita juga bisa segera diselesaikan. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Ya. Emang 4 undang-undang yang Mbak Akbar sampaikan tadi ada perampasan aset? Nggak ada. Padahal Pak Jokowi berulang kali menyampaikan perampasan aset ini penting, kami berharap surpres sudah dikirimkan. Loh, koalisi Pak Jokowi sekarang dominan kok di DPR. Kenapa nggak diperintahkan ketua umum partai? Perampasan aset itu duluan daripada revisi undang-undang MK. Undang-undang MK-nya duluan dibahas ketimbang bahkan sebelum penyiaran. Nggak ada masuk di 4 undang-undang itu. Maka dari itu kami mengatakan itu, Bang Akbar, Jokowi tidak berkontribusi apapun. Yang gembosin KPK Pak Jokowi, yang milih Pak Firly Jokowi, yang tidak mengundangkan perampasan aset juga Pak Jokowi. Jika kita menyimak potongan video yang saya ambil di depan tadi, Jokowi mengatakan tentang perlunya rancangan undang-undang perampasan aset segera dijadikan undang-undang. Namun, Seperti rancangan undang-undang perampasan aset. ada satu pertanyaan besar yang harus kita renungkan bersama. Benarkah sapu yang kotor mampu membersihkan lantai, atau justru lantai itu sendiri menjadi semakin kotor ketika disapu oleh sapu kotor? Mari kita coba flashback ke belakang, bahwa sejak kapan sebenarnya rancangan undang-undang perampasan aset ini mulai diwacanakan. Ternyata sudah sejak tahun 2012, ketika Jokowi belum menjadi presiden. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama KPK mulai merasa pentingnya dibuat sebuah undang-undang khusus tentang perampasan aset dari tindak pidana korupsi, narkoba, dan tindak kejahatan lainnya. Namun, pembicaraan mengenai rancangan undang-undang tersebut terkendala oleh banyak kepentingan, terutama oleh kepentingan para pejabat yang notabene mereka condong untuk melakukan tindakan yang koruptif di dalam menjalankan tugasnya. Jadi, kalau kita kembali lagi kepada Jokowi, maka jika Jokowi itu berniat baik untuk segera mengundangkan rancangan undang-undang perampasan aset itu, maka ada jalan untuk menyelesaikannya. Jika tidak mendapatkan dukungan dari badan legislatif, Jokowi dengan mudah bisa menerbitkan segera Perpu tentang perampasan aset. Namun hal itu tidak dilakukan karena ternyata pada Juli 2024 lalu, surpres yang terakhir yang disampaikan Jokowi kepada DPR isinya hanya 4 rancangan undang-undang dan tidak ada satupun disebutkan rancangan undang-undang perampasan aset. Oh ya, mau tahu apa sebenarnya surpres itu? Surpres itu adalah singkatan dari surat presiden yang merupakan surat resmi dari Presiden Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berisi penjelasan tentang permintaan persetujuan terkait rancangan undang-undang, pengangkatan pejabat negara, atau hal-hal penting lainnya yang perlu persetujuan dari DPR.
surprise itu biasanya digunakan dalam konteks politik dan pemerintahan untuk mengkomunikasikan kebijakan atau keputusan presiden yang perlu tindakan atau persetujuan dari badan legislatif. Kita kembali lagi ke rancangan undang-undang perampasan aset tersebut. Bahwa terakhir DPR RI menerima surpres dari Presiden Jokowi pada Juli 2024 lalu. Isinya ada 4 rancangan undang-undang yang dimohonkan untuk dibahas, yaitu 1. Rancangan undang-undang TNI. Kedua, rancangan undang-undang Polri. Ketiga, rancangan undang-undang Kementerian Negara. Dan yang terakhir adalah rancangan undang-undang keimigrasian. Di sini kita tahu tidak ada satupun tertulis rancangan undang-undang perampasan aset. Jadi intinya, menurut hemat saya, apa yang selalu digaungkan oleh Jokowi tentang rancangan undang-undang perampasan aset hanyalah omong kosong belaka. Jadi ramu tuh blas.